Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia dan Malaysia, edisi kali ini membicarakan pertanyaan dari saudara kita Ustaz Yunan bin Abdus Samad, pengerusi Ikatan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah di negeri Pahang, Malaysia. Beliau mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah adalah akidah yang dipegang oleh Rasulullah SAW? Jadi maksudnya begini pertanyaan ini. Apakah akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Iya, betul memang. Dari sekian banyak aliran yang ada, yang paling istiqamah, konsisten mengikuti ajaran Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama salaf itu Asy'ariyah Maturidiyah. Imam para ulama ya, misalnya Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, atau Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin, atau juga Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam Tabyinu Kidhbil Muftari. Semuanya mengatakan bahwa Imam Asy'ari, Imam Maturidi tidak membuat ajaran baru, tidak membuat bid'ah baru di dalam agama. Mereka berdua hanya menetapkan, menyebarkan, membela, mempertahankan ajaran baginda Rasulullah SAW, ajaran para sahabat dan ajaran ulama salaf. Dan ini indikasinya ada dua. Pertama, mayoritas ahli tafsir itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau saudara membeli kitab-kitab tafsir atau datang ke perpustakaan, lihat kitab-kitab tafsir, rata-rata tafsirnya itu Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis. Ahli hadis ini jumhurul muhadditsin, 90% ahli hadis itu mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah. Itu 90%. Dan ini diakui ada ulama Wahabi dari Madinah, Dr. Syekh Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Syekh Al-Ghunaiman ini berkata, Jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama yang mengarang syarah kitab Sahih Bukhari itu mazhabnya Asy'ariyah. Nah, ini artinya apa? Ini indikasi bahwa mazhab Asy'ariyah Maturidiyah itu memang mazhab yang paling cocok dengan ajaran Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama salaf. Ini soalan yang pertama. Soalan kedua, mengapa Wahabi tidak tetap namanya, berubah-ubah? Kadang-kadang mereka mendakwa mereka salafi, kadang-kadang mereka mendakwa ahli hadis, kadang-kadang mereka asari. Mengapa Wahabi ini kelihatan mengalami krisis identiti yang teruk, krisis identitas yang buruk? Wahabi ini memang aliran yang jual nama. Karenanya namanya ganti-ganti. Awalnya mereka pakai nama Wahabi. Lama-lama karena pakai nama Wahabi, orang-orang tahu ini ajaran baru ini, karena di kitab-kitab lama gak ada ajaran baru. Wahabi ajaran baru. Akhirnya mereka malu, tidak pede dengan nama Wahabi, ganti nama Salafi. Setelah ganti nama Salafi, ternyata disanggah lagi sama orang.
Dari dulu gak ada ajaran salafi. Sampai ada ulama dari Syria, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, menulis kitab bertajuk As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyah Mubarakah La Madhabun Islami. Salafiyah itu adalah fase, ya, perjalanan masa yang diberkahi dan bukan mazhab Islam. Mengapa? Karena ulama salaf beda-beda memang pendapatnya. Banyak perbedaan pendapat di kalangan mereka. Ini Wahabi kok ngomong salafi, kan ngawur namanya. Lama-lama Wahabi ganti nama Ahlul Hadis. Setelah ganti nama Ahlul Hadis, malu lagi. Mengapa? Mayoritas ahli hadis itu Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka ahli hadis yang mana? Ini Wahabi. Lama-lama pakai nama Atsari. Ya pokoknya banyak namanya mereka ini. Mereka mengalami identitas yang krisis, identitas yang buruk memang Wahabi ini. Ya kitabnya kacau. Apalagi kitab pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya itu kacau. Sangat kacau. Itu Wahabi. Nah, jadi memang banyak masalah ya di kalangan Wahabi. Ini Ustadz Yunan bin Abdus Samad, pengurusi ilmuwan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Pahang, Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.